Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Endah Melani. Nah, pada kesempatan kali ini, lebih tepatnya pada semester ini kita akan belajar tentang dramaturgi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari dramaturgi. Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris yaitu dramaturgi, dari kata drama yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Menurut Goffman tahun 1959, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia, situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori dramaturgi, menurut Goffman, manusia adalah aktor yang berusaha menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain. Teori melihat manusia sebagai individu dalam masyarakat. Dalam teori ini, manusia berbeda dengan binatang karena mempunyai kemampuan berpikir, bisa mempelajari dan mengubah makna dan simbol, melakukan tindakan dan berinteraksi. Teori ini muncul dari ketegangan yang terjadi antara I dan me, atau gagasan Miet. Ada kesenjangan antara diri kita dan diri kita yang tersosialisasi. Konsep I merujuk pada apa adanya dan konsep me merujuk pada diri orang lain. Ketegangan berasal dari perbedaan antara harapan orang terhadap apa yang mesti kita harapkan. Pendekatan dramaturgi adalah bukan apa yang orang lakukan atau mereka melakukan, tapi bagaimana mereka melakukannya. Teori dramaturgi adalah teori yang menjelaskan bahwa interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater atau drama di atas panggung. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan interaksi personal dan tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri. Widodo pada tahun 2010. Nah, untuk mencapai tujuan manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukungkan perannya. Identitas manusia tidak stabil dan identitas merupakan bagian dari kewibawaan psikologis mandiri. Identitas dapat berubah bergantung interaksi dengan orang lain. Menurut Reiser, pertunjukan drama seorang aktor drama kehidupannya juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan, antara lain setting, kostum, penggunaan kata atau dialog, tindakan non-verbal lain. Tujuannya untuk meningkatkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan meluruskan jalan mencapai tujuan. Goffman memperkenalkan dramaturgi pertama kali dalam kajian sosial, psikologis, dan sosiologi melalui bukunya The Representation of Self in Everyday Life. Digali segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita sendiri dan dalam acara yang sama dengan cara seseorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Cara yang sama ini berarti mengacu kepada kesamaan yang berarti ada pertunjukan yang ditampilkan. Pertunjukan yang terjadi di masyarakat untuk memberi kesan yang baik untuk mencapai tujuan. Tujuan dari presentasi dari diri Goffman ini adalah penerimaan penonton akan manipulasi. Dramaturgis ini mempelajari konteks dari perilaku manusia dalam mencapai tujuannya dan bukan untuk mempelajari hasil dari perilaku tersebut. Dramaturgi memahami bahwa dalam interaksi antara manusia ada kesepakatan perilaku yang disetujui yang dapat mengantarkan kepada tujuan akhir dari maksud interaksi sosial tersebut. Bukti nyata bahwa terjadi permainan peran dalam kehidupan manusia dapat dilihat pada masyarakat kita sendiri. Manusia menciptakan sebuah mekanisme tersendiri di mana dengan permainan peran tersebut ia bisa tampil sebagai sosok-sosok tertentu. Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologis yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgis masuk. Bagaimana kita menguasai interaksi tersebut? Dalam dramaturgis, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan drama sendiri. Menurut Goffman, kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu wilayah depan front region dan wilayah belakang back region. Wilayah depan merujuk kepada peristiwa sosial yang menunjukkan bahwa individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Mereka sedang memainkan perannya di atas panggung sandiwara di hadapan khalayak penonton. Sebaiknya wilayah belakang merujuk kepada tempat dan peristiwa yang memungkinkannya
mempersiapkan perannya di wilayah depan. Wilayah depan ibarat panggung sandiwara bagian depan front stage yang ditonton khalayak penonton. Sedang wilayah belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang backstage atau kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan. Goffman membagi panggung depan ini menjadi dua bagian, yaitu front pribadi atau personal front dan setting. Front pribadi terdiri dari alat-alat yang dianggap khalayak sebagai perlengkapan yang dibawa aktor ke dalam setting. Pemimpin perempuan menggunakan setelan pakaian formal serta notebook atau iPad yang digenggamnya. Personal front mencakup bahasa verbal dan bahasa tubuh sang aktor. Sebagai seorang pemimpin, perempuan dapat menggunakan kalimat dengan pilihan kata yang sopan, halus, penggunaan istilah-istilah asing dalam melakukan presentasi, memperhatikan intonasi, postur tubuh, dan ekspresi wajah. Pakaian digunakan, penampakan usia, dan sebagainya. Hingga derajat tertentu, semua aspek itu dapat dikendalikan aktor. Sementara itu, setting merupakan situasi fisik yang harus ada ketika aktor melakukan pertunjukan, di mana seorang pemimpin memerlukan ruang kerja yang nyaman dan bersih untuk melakukan tugasnya. Goffman mengakui bahwa panggung depan mengandung anasir struktural dalam arti bahwa panggung depan cenderung melambangkan alias mewakili kepentingan, kelompok, atau organisasi. Sering ketika aktor melaksanakan perannya, peran tersebut telah ditetapkan lembaga tempat dia bernaung. Meskipun berbau struktural, daya tarik pendekatan Goffman terletak pada interaksi. Ia berpendapat bahwa umumnya orang-orang berusaha menyajikan diri mereka yang diidealisasikan dalam pertunjukan mereka di depan panggung. Mereka merasa bahwa mereka harus menyembunyikan hal-hal tertentu dalam pertunjukannya. Wilayah ini memperlihatkan sikap superior sang pemimpin perempuan yang tergambar oleh karyawannya. Berbeda dengan panggung belakang atau backstage, di sini memungkinkan seorang pemimpin perempuan menggunakan kata-kata kasar ketika berkomentar, marah, mengumpat, bertindak agresif, memperolok, atau melakukan kegiatan yang tak pantas dilakukan ketika berhadapan dengan karyawannya. Adapun belakang panggung dimaksudkan untuk melindungi rahasia pertunjukan sang pemimpin perempuan. Stakeholder tidak diizinkan masuk ke wilayah ini. Pertunjukan yang dilakukan akan sulit apabila stakeholder masuk ke dalam panggung. Teori dramaturgi Goffman ini disempurnakan dengan hasil penelitian di dunia sosial penghuni rumah sakit jiwa dalam bentuk buku yang berjudul Asylums. Buku ini menjelaskan area tempat tinggal dan kerja sejumlah individu untuk waktu yang cukup lama yang disebut institusi total dengan identifikasi 5 kategori, yakni institusi untuk merawat dan menampung. Pertama, orang tidak mampu dan dianggap berbahaya atau rumah sakit jiwa. Yang kedua, orang yang mungkin membahayakan masyarakat, lawanan perang bukan penjara. Ketiga, orang yang dianggap tidak mampu dan tidak berbahaya, Bisma tunanetra. Yang keempat, orang yang melaksanakan tugas khusus, yaitu seperti barak tentara. Dan 5, orang yang mengasingkan diri sebagai latihan keagamaan dan sebagainya. Goffman menambahkan ungkapan kosakata dalam ungkapan games kosakata. Di sini terdapat suatu, yaitu gerak spontan, yakni suatu tindakan yang tidak ditujukan untuk penilaian pengamatan. Yang kedua, gerak knife, yaitu tindakan subjek yang teramati pada ia muncul. Yang ketiga, gerak kontrol atau tertutup. Control on covering knob, yaitu suatu tindakan subjektif yang bebas dari tindakan untuk melahirkan ungkapan-ungkapan yang ia pikir mengembangkan situasi jika gerak tersebut lepas dari pengamatan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali lagi untuk konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.